Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas prototipe kami, yaitu aplikasi Smart Canteen yang berbasis mobile dengan metode inkremental. Nama-nama kelompok 2, yang pertama ada Lydia Syafirawati, Melani Hidayati Desra, Nurul Arsi, dan juga Sani Urwatul Wutsko. Kontribusi setiap anggota kelompok, yaitu dari awal pembuatan prototipe, kami dilakukan secara bersama-sama melalui Google Meet, mulai dari merancang diagram konteks, hierarki chart, dan juga interface. Untuk hierarki chart didesain oleh Melani Hidayati Desra, dan untuk diagram konteks didesain oleh Nurul Arsi. Dan untuk interface dikoordinasi oleh Lydia Syafirawati menggunakan aplikasi Figma dibantu oleh Sani Urwatul Wutsko yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi Figma. Nurul Arsi dan Melani juga membantu penyusunan urutan di interface. Untuk pencarian gambar didesain oleh Sani Urwatul Wutsko. Dan untuk logo itu menurut keputusan bersama yang didesain oleh Melani Hidayati Desra. Dan untuk pembuatan PPT dilakukan bersama-sama dengan menggunakan Google Meet yang dilakukan share screen yaitu oleh Lydia Syafirawati dan isian PowerPoint sesuai dengan keputusan bersama. Selanjutnya yaitu latar belakang dibuatnya Smart Canteen yang akan dijelaskan oleh Sani Urwatul Wutsko. Smart Canteen merupakan aplikasi berbasis mobile yang menggunakan metode inkremental. Aplikasi ini berfungsi untuk pemesanan serta pembayaran makanan atau minuman di kantin yang ada di lingkungan Fakultas Teknik UIR. Aplikasi ini dibuat agar tidak ada lagi terjadi kerumunan atau desak-desakan saat akan memesan makanan atau minuman di kantin. Aplikasi ini juga memudahkan dalam hal pembayaran, karena kita bisa membayar menggunakan metode m-banking, OVO, GoPay, ataupun ShopeePay. Karena pada zaman sekarang ini hampir semua orang mempunyai dan menggunakan aplikasi tersebut. Dengan menggunakan metode pembayaran itu, penjual juga dimudahkan karena tidak perlu mencari uang kecil untuk kembalian. Calon pembeli yang bisa menggunakan aplikasi Smart Canteen ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik UIR yang terdaftar data diri atau NPM-nya di Sikat UIR. Calon pembeli hanya perlu memasukkan username dan password yang sesuai di data Sikat UIR. Sedangkan untuk penjual yang bisa menggunakan aplikasi ini adalah setiap penjual yang ada di lingkungan Fakultas Teknik UIR yang telah mendaftarkan email, nama, password, dan nama kantinnya di Smart Canteen. Selanjutnya yaitu ada konteks diagram dari Smart Canteen yang akan dijelaskan oleh Nurul Arsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konteks diagram dari Smart Canteen. Di sini kami menggunakan 3 entitas, yaitu admin, penjual, dan pembeli. Pada entitas admin, terdapat input dan output. Pada input, admin dapat melakukan login, menghapus data penjual ketika sang penjual tidak berjualan lagi di kantin teknik UIR. Selanjutnya, admin dapat menginputkan data mahasiswa dan logout. Dan di dalam output terdapat data penjual. Selanjutnya yaitu entitas penjual. Di dalam input, penjual dapat melakukan login, sign in bagi penjual baru, mengupdate menu dan harga makanan minuman, dan logout. Di dalam output terdapat daftar pesanan masuk, pesanan selesai, dan notifikasi. Kemudian ada entitas pembeli. Pada input, pembeli dapat melakukan login, memilih kantin, memilih menu, memilih pembayaran, pengisian saldo, dan logout. Di output terdapat pilihan kantin, pilihan menu, bukti transaksi, dan notifikasi. Selanjutnya, hierarki chart dari Smart Canteen yang akan dibacakan oleh Melani Hidayati Desra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hierarki chart dari Smart Canteen. Di hierarki chart Smart Canteen ini mempunyai 4 level. Yang level pertama, beranda, pilihan kantin, histori, dan pengaturan. Di level kedua, beranda ada login. Di level ketiga ada penjual dan ada pembeli. Dan terakhir level keempat
ada input menu, daftar pesanan masuk, dan daftar pesanan selesai. Selanjutnya, pilihan kantin. Level kedua dari pilihan kantin ada menu, checkout, dan transaksi. Level ketiga dari menu ada makanan, dan ada pilihan minuman. Di sini level ketiga dari checkout ada metode pembayaran. Dan level ketiga dari transaksi ada kode transaksi dan riwayat transaksi. Selanjutnya di sini ada history. Level kedua dari history ada nama kantin, rincian, kode transaksi, dan tanggal pembelian. Selanjutnya ada pengaturan. Level kedua dari pengaturan ada nama, NPM, email student, prodi, dan logout. Selanjutnya, yaitu ada interface dari Smart Canteen. Berikut adalah ketika aplikasi baru dibuka, yaitu berisi logo dan juga nama dari Smart Canteen itu sendiri. Selanjutnya, ada tampilan pemilihan login sebagai pembeli. Di sini disuguhkan login ada dua pilihan, yaitu ada login sebagai pembeli dan login sebagai penjual. Lalu ketika pembeli memilih login sebagai pembeli, button dari login sebagai pembeli itu akan berubah menjadi warna yang lebih terang. Kemudian, berikut adalah tampilan login sebagai pembeli, yaitu di awal sudah dikatakan silakan login menggunakan username dan password sesuai data sikat, yang berarti ketika login itu menggunakan username dan password sesuai data sikat dari masing-masing pembeli. Lalu ketika klik login itu akan ada perubahan warna button login ketika diklik. Selanjutnya, yaitu pemilihan kantin. Pemilihan kantin di sini ada dua, yaitu sesuai dengan survei kami, kantin di Fakultas Teknik UIR itu ada dua, yaitu ada namanya yang pertama The Green Canteen, yang kedua ada Teknik Fakulty Canteen. Lalu ketika pembeli memilih salah satu kantin, contohnya seperti di gambar, yaitu apabila pembeli memilih kantin itu warna button dari kantin itu akan berubah menjadi lebih gelap. Kemudian ini ada tampilan pemilihan menu. Ketika pembeli memilih menu, itu dengan cara klik tanda tambah di samping nama dari makanan tersebut. Lalu untuk menambahkan jumlah, pembeli bisa mengklik tanda tambah, lalu untuk mengurangkannya, pembeli bisa mengklik tanda kurang di samping jumlah. Lalu ketika sudah selesai pembeli memilih makanan yang akan dipesan, pembeli bisa klik check out untuk ke menu selanjutnya. Kemudian setelah pembeli memilih check out, pembeli akan diarahkan ke metode transaksi. Yaitu di metode transaksi disediakan ada 4 macam metode transaksi. Ada M-Banking, ShopeePay, GoPay, dan juga OVO. Lalu pembeli bisa memilih salah satu dari kode tersebut. Contohnya pembeli memilih OVO, lalu itu warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Kemudian klik bayar, warnanya akan menjadi lebih terang dari sebelumnya. Setelah melakukan pemilihan metode transaksi, ketika transaksi sukses, itu akan muncul gambar seperti di layar, yaitu menampilkan tampilan total harga, kode transaksi, dan juga rincian pesanan. Lalu kode transaksi ini itu yang akan ditunjukkan kepada penjual untuk mengambil pesanan. Selanjutnya, ketika transaksi gagal, itu akan menampilkan seperti di layar, yaitu ada dua, yaitu transaksi gagal ketika koneksi internet lemah atau tidak ada, kemudian ada transaksi gagal ketika saldo tidak mencukupi. Tampilannya yaitu apabila transaksi gagal ketika saldo tidak mencukupi, aplikasi akan menampilkan sisa saldo dari pembeli. Kemudian ketika terganggu oleh jaringan koneksi internet, itu akan diberitahu, silakan cek koneksi internet Anda. Lalu tetap ada rincian pesanan dari pembeli tersebut.
Kemudian ada tampilan history. Pada tampilan history ini berisi riwayat pesanan yang sebelumnya sudah pernah dipesan. Di dalamnya terdapat nama kantin, rincian, kode transaksi, dan tanggal pembelian. Selanjutnya ada tampilan pengaturan. Pada tampilan pengaturan ini berisi data pembeli yaitu nama, NPM, email student, dan prodi. Di pengaturan ini, pembeli juga bisa melakukan logout. Selanjutnya, tampilan pilihan login ketika ingin memilih sign up sebagai penjual. Ketika penjual ingin mendaftarkan kantinnya, maka dia harus mengklik tulisan sign up sebagai penjual terlebih dahulu. Dan jika sudah terklik, maka tulisan akan berubah menjadi merah. Selanjutnya, tampilan sign up untuk penjual. Untuk mendaftarkan kantinnya, penjual perlu memasukkan email, nama, password, dan nama kantin. Jika data tersebut sudah terisi dengan benar, maka penjual harus mengklik sign up. Jika sudah diklik, maka terjadi perubahan warna button menjadi lebih pudar. Berikutnya adalah tampilan ketika pemilih login sebagai penjual. Perubahan warna akan menjadi lebih terang ketika mengklik button login sebagai penjual. Selanjutnya, tampilan login sebagai penjual. Penjual diminta menginputkan username dan password. Di sampingnya adalah contoh ketika penjual telah menginputkan username dan password. Ketika button login diklik, button akan berubah warna menjadi lebih terang. Selanjutnya adalah tampilan ketika penjual berhasil login. Di halaman ini terdapat 3 opsi pilihan, yaitu penginputan menu, daftar pesanan masuk, dan daftar pesanan selesai. Ketika penjual mengklik penginputan menu, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Di atas terdapat username dan nama kantin karena penjual sudah melakukan login. Untuk penginputan menu, cukup klik tanda tambah, maka penjual akan diminta mengisi gambar, nama, dan harga makanan atau minuman. Apabila sudah diisi, maka tampilan akan seperti gambar di sampingnya. Selanjutnya ada tampilan daftar pesanan masuk. Di dalam daftar pesanan masuk ini terdapat nama pemesan dan rincian dari pemesan. Yang terakhir, tampilan dari pesanan selesai. Di sini terdapat nama, rincian, dan kode transaksi pemesan. Kode transaksi ini berguna ketika pembeli ingin mengambil pesanannya. Penjual dapat mencocokkan kode transaksi yang ditunjukkan oleh pembeli. Dan yang terakhir, tanda checklist penanda bahwa pesanan sudah selesai. Baiklah, sekian dari hasil presentasi tahap pertama kami dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.